Berkata beliau radhiyallahu taala anhum, dan dari akhlaknya para salaf kita adalah mereka menghargai, memuliakan tamu. Bahkan mereka sedikit memaksa agar tamu itu makan di rumahnya, mampir di rumahnya, dan dihargainya. Dan apabila sudah memberikan kepada tamu apa yang dia berikan daripada suguhan, kadang-kadang habis apa yang ada di rumah. Setelah itu menanti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Abdul Halim bin Muslih, beliau bahkan pernah bersumpah kepada tamunya untuk tidak makan kecuali pada tempat beliau apabila sampai di negeri itu. Jangan sampai masuk ke restoran, warung, jangan, makan di rumah saya. Fakana adh-dhaif ba'da dzalik la ya'tihi illa nadiran. Ya. Hingga akhirnya tidaklah datang tamu ke rumahnya, ke negerinya kecuali jarang. Hingga aku bertanya suatu saat, faqala, aku untung ketika memaksa untuk orang hadir acara makan, karena dengannya aku mendapatkan satu kehormatan. Dan kemudian aku berikan apa yang aku berikan, rezeki Allah yang atur. Selanjutnya pasrah sama Allah. Kemudian kalau aku enggak memaksa mereka untuk hadir acara makan di rumahku, ya, aku merasa bahwa aku ini orang yang tercela, baik di sisi Allah atau di sisi makhluknya. Dan seperti itulah yang aku perbuat dengan para santri-santriku, dengan anaknya Sayyidi Syekh Muhammad Syanawi, Syekh Abdul Razak Al-Bukhari dan lain-lainnya. Ketika mereka tinggal di negeriku selama 3 bulan, aku siapkan makan, minum, dan segala-galanya. Bahkan ketika aku dapati tamuku tersebut makan di rumah orang lain, aku marah. Wa kana yahsul lahum bidzalik insyirahi qalb wa yazulu ma kanu yatawahhamuna min husuli thiqal indi aw husul thiqal minhum. Dan akhirnya dengan hal tersebut semua prasangka buruk yang dia ada dalam hatinya itu hilang. Wa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah inilah para akhlaknya para aslaf. Minimal kita menerima tamu itu 3 hari. Kata Rasulullah, tamu itu 3 hari, selanjutnya sedekah. Boleh kamu karikan, boleh tidak. Tapi kalau 3 hari itu satu kewajiban lah buat kita menerima dan menghormati tamu. Nabi SAW beliau bersabda, la tatakallafu fid dhuyuf fatakrahu. Kalian jangan maksa diri ketika ada tamu ke rumah untuk mengikramnya, meladeninya, itu jangan paksa diri. Khawatirnya kamu benci dengan tamu. Tetapi untuk mereka para orang-orang yang mulia, ya, buat mereka takalluf dalam duyuf itu sesuatu yang sangat mereka banggakan. Buat mereka itu apapun ada tamu diberikan itu satu kemuliaan. Makanya Nabi SAW beliau berjanji
bahwa tamu itu datang membawa berkah di rumah kita. Semakin banyak tamu, semakin banyak berkah. Keluar dari rumah kita membawa dosa orang satu rumah. Maknanya sebab diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salaf kita sangat memuliakan tamu. Dahulu kalau ada acara haul seperti yang pernah saya saksikan di Tanggul 25 tahun yang lalu. Saya waktu itu masih SMP. Kalau sudah haulnya Habib Soleh bin Muhsin di Tanggul, setiap rumah itu membuka pintu dan menyiapkan piring untuk para tamu-tamu haul makan. Jadi yang ngadain haul itu nggak punya beban, karena semua tamu makan dengan nikmatnya, tidak ada yang kelaparan. Ini cara untuk memuliakan tamu. Ya, kalau kita di Malang kan ada haulnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bulfiqih. Tamu dari manapun datang. Seyogianya kita orang Malang buka pintu rumah kita. Kalau ada tempat untuk mereka menginap, biar menginap. Makan, biar makan. Jangan, kalau bisa jangan sampai mereka ke hotel. Jangan sampai mereka ke warung. Ya. Untuk bagian dari kita memuliakan tamu. Dulu waktu saya nyantri di Tarim, itu pernah suatu saat ada tamu datang dari Indonesia. Dia masuk hotel, dia makan. Nyuruh santrinya, ini seorang orang punya pengaruh, satu Habib, datang dari Indonesia, kemudian dia makan, nyuruh untuk beli di pasar. Nggak tahu gimana, kok Habib Umar dengar. Karena waktu itu saya ketua santri Indonesia, dipanggil saya. Kemudian ditanya, apa betul ada tamu dari Indonesia? Nggak kenal beliau ini, siapa? Ada tamu dari Indonesia datang. Saya bilang, saya nggak tahu. Iya, saya dengar ada di hotel. Sekarang kamu izin keluar sama yang jaga pintu, bilang saya suruh untuk mendatangi tamu tersebut dan menyiapkan tempat dan menyiapkan makan. Saya ditugasi, datangi ngetok pintu hotelnya, saya masih ingat. Sampai di sana saya bilang, orangnya bingung. Ketika saya datang sebagai utusan Habib Umar waktu itu untuk mindah, tidak boleh, aib. Kalau ada ulama datang ke satu negeri kemudian hotel, tidak boleh. Terus gimana? Sudah disiapkan rumah, akhirnya dipindah terus kemudian makan. Masya Allah. Kalau di sana tamu itu sampai berbulan-bulan kadang-kadang ya makan ya ini semuanya. Ya. Jadi seperti itu akhlaknya para aslaf. Ya. Kalau kita malah enggak, ada teman datang kita yang kasih alamat hotelnya. Ya. Intinya wis ojo ngerepoti nang hotel ae. Ya. Atau ngasih alamat restoran yang enak makannya. Jangan dikasih alamatnya, suruh ke rumah, beliin makanan di restoran itu. Guru saya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau pernah berkata, min alamatil bukhl, dari tandanya orang pelit itu orang yang tanya kepada tamu, makan apa, mau makan enggak? Tanya mau makan enggak, mau minum enggak, itu alamatul bukhli, itu tanda pedit. Enggak usah tanya-tanya, langsung siapkan makan, keluarkan. Lu sudah makan, ya sudah makan, sisa sedikitnya nanti dimakan. Yang lain bisa disedekahkan atau bisa dimakan orang di rumah. Insya Allah barokah. Ya. Adapun yang tanya, kecuali kalau tanyanya mungkin
ente pakai gula apa tidak. Nah, karena banyak orang yang punya pabrik gula di perutnya. Khawatir penyakit, baru mungkin pakai gula apa tidak. Atau kalau tidak, gulanya sendirikan, mau gula terserah. Ini cara ikramud dhuyuf. Bahkan kata ulama termasuk daripada ikramud dhuyuf adalah takjil atau takdim at-ta'am. Jadi begitu tamu itu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung keluarkan apa yang kita sajikan. Jangan nunggu sampai berjam-jam dulu. Ya, nunggu lama, tidak, apa yang ada itu dikeluarkan. Ya. Orang yang paling banyak tamunya itu Nabi Ibrahim, sampai disebut dengan Abu Dhifan, bapaknya para tamu. Karena saking senengnya dengan tamu. Suatu saat Nabi Ibrahim itu pernah kedatangan tamu. Tamunya kafir. Akhirnya ditolak sama Nabi Ibrahim. Ketika ditolak sama Nabi Ibrahim, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa kau tolak tamumu? Kafir ya Allah. Ibrahim, yang kafir itu ingkar kepadaku apa ingkar kepadamu? Kafir kepadaku apa kafir kepadamu? Kafir kepadaku. Dia kafir kepadaku, tapi tidak pernah aku absen memberi rizki kepadanya. Tetap aku beri rizki dia. Padahal dia enggak sholat, enggak zakat, enggak beriman kepadaku, tetap aku beri. Wong kafir kepadaku aja aku beri. Kenapa enggak ada urusan denganmu, jadi tamumu kau tolak dia? Begitu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikejar oleh Nabi Ibrahim. Ini orang kafir ini dikejar. Dikejar kemudian monggo-monggo silakan datang ke rumahku. Bingung orang kafir. Tadinya saya diusir, ditolak, sekarang kok malah dikejar. Sampai di rumahnya disediakan makan, di semuanya, kaget dia. Kok gini berubah 180 derajat? Tanya, wahai Ibrahim, apa sebab kau berbuat seperti ini? Tadinya enggak gini. Iya, aku barusan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena aku tidak memuliakan tamuku yang walaupun kafir, Allah masih tetap memberikan rizki kepadanya. Aku enggak memberi rizki, enggak memberi apa. Kenapa menolak dia sebagai seorang tamu kepadaku? Kamu ditegur gara-gara aku? Kata orang kafir tadi. Iya. Hah? Subhanallah. Langsung nangis ini orang kafir dan beriman kepada Allah dan bersaksi Nabi Ibrahim adalah utusan Allah. Masuk Islam. Ini agama ini rahmah. Ya. Begitu penuh dengan akhlak yang mulia. Ini seperti itu. Tamu kita persilahkan. Ya. Walaupun nantinya tamu juga harus punya adab. Nah, tamu punya adab. Di antara adab-adabnya tamu, tidak boleh melihat rumah dalam rumah. Ya. Jadi saya kasih adab tamu yang pertama, assalamualaikum. Karena kita diajarkan dalam Al-Quran untuk mendatangi orang melalui pintunya. Datang rumahnya orang melalui pintunya. Jangan lewat jendela. Rumahnya mana, pintu ya sudah situ. Kemudian ngetok assalamualaikum dan langsung berpaling menghadap ke jalan, jangan menghadap ke rumah. Tok 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 assalamualaikum. Tok 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 assalamualaikum. Khawatirnya kalau nanti yang membuka istrinya yang enggak pakai kerudung, anaknya yang enggak pakai kerudung, yang perempuan, ya, akhirnya melihat aurat. Itu cara ngetoknya aja seperti itu. Tak boleh tok 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 assalamualaikum, nginceng-nginceng. Kalau sampean ada tamu kayak gitu, monggo sampean culek gak apa-apa itu. Tak boleh. Ya. Saya pernah ada pejabat datang ke rumah saya usir. Gara-gara anak buahnya masuk langsung ke rumah saya. Jebret, ada apa sampean?
ada bapak keluar dari sini. Loh, keluar. Saya suruh keluar. Ini rumah saya ini. Anda masuk tanpa izin, maling. Akhirnya pejabatnya minta maaf. Kadang-kadang kan para pejabat ini kan banyak orang yang cari muka. Jadi terus ngelambiar. Ini bahasa Inggrisnya ngatok. Ya, ini orang-orang di sebelahnya ini banyak yang ngatok. Masuk kaget saya. Ya untung di rumah pas itu nggak ada istri saya, nggak ada ini. Ya, nggak boleh. Saya bilangi ini harus belajar akhlak ini orang. Masuk ke rumahnya orang nggak pakai ngetok, main masuk aja. Dianggap pemain bapak, iya. Minta maaf. Dan alhamdulillah nggak masuk ke rumah saya lagi. Itu nggak boleh. Orang semua ada adabnya. Ngintip itu nggak boleh hadirin. Ono wongnya apa gak sih? Nggak boleh. Rasulullah itu kalau masuk rumahnya orang, assalamualaikum 3 kali nggak ada pulang. Kok rumahnya orang? Rumahnya sendiri aja. Rasulullah assalamualaikum 3 kali, nggak dibuka istrinya, duduk tidur di depan. Mungkin lagi capek, mungkin lagi tidur, mungkin akhlak. Rumahnya sendiri lagi. Kalau rumah saya gak dibuka, tak dobrak mbak aku. Nah, tapi Nabi nggak mau. Tok. Aisyah, tok. Assalamualaikum. Aisyah, assalamualaikum. Aisyah 3 kali, duduk di depan. Aisyah ketika itu lihat buka pintu, loh kok ada Rasulullah? Loh ya Rasulullah, kapan datang? Sudah berapa jam yang lalu. Loh kenapa nggak ngetok? Sudah 3 kali aku ketok, salam nggak ada jawaban. Oh, maaf ketiduran atau gimana? Ada akhlak. Ya. Makanya tamu itu harus punya adab. Pertama adab tadi itu ini mata. Jangan suka lihat-lihat. Nah, orang dulu itu istrinya, anaknya tidak ditampakkan kepada orang di rumah tamunya. Lah orang sekarang masuk rumahnya orang, fotonya istri dan anaknya di depan, kadang-kadang gak jilbaban, tambah dipampang, tambah ditunjukkan. Enggak beres ini hadirin. Rumah itu dikasih kaligrafi, gambarnya Mekah Medina, atau gambarnya para ulama, sudah cukup. Di kamar, monggo, fotonya bojomu pasangan, nek perlu gawe no banner, sing gawede, gak paten, gak ngurus. Tapi kalau ini enggak boleh. Orang sekarang pada menyembunyikan supaya anak istrinya nggak kelihatan orang nggak murahan, kok malah di rumahnya di depannya itu ditambah, nggak boleh. Ya apalagi pakai baju yang tidak senonoh, kan orang lihat nanti. Duh ke bojone rek, nayamul yo, sik enom lho. Masa mau Anda digitukan istri? Terus adabnya tamu tersebut tidak itolah, tidak terlalu panjang yang mengganggu kesibukan tuan rumah. Ya. Jadi kalau ndayo ndek omahe wong iku sing tahu, yang tahu diri lah. Ya. Assalamualaikum, duduk gini-gini, selesai minta maaf, izin pulang, atau kalau mau tidur di situ di kamar, pokoknya yang jangan sampai mengganggu. Orang-orang dulu itu masya Allah biasanya yang berduit itu punya kamar tamu sendiri di depan sama kamar mandi dan semuanya. Terus punya pintu buat perempuan. Ya, punya pintu buat perempuan, punya kamar sendiri buat tamu di depan sama kamar mandinya. Jadi ada tamu supaya nggak ganggu rumah tangganya. Jadi diatur. Jadi kalau ada orang bangun rumah terus dia nyiapkan kamar dan ini semua, ini masya Allah ini akhlaknya salaf dipakai. Jadi wis niat dari awal nerima tamu. Tapi kalau sudah nggak ada kamar mandi di depan, nggak punya kamar di depan, ya, atau bahkan ruang tamunya sempit, itu senawa itu gak nerima tamu lillahi ta'ala. Ya, sudah nggak niat nerima tamu. Ya, saya masih ingat mbah saya dulu, Habib Abdullah bin Alawi Ba'agil, itu rumahnya nggak pernah kosong dari tamu.
Dan tamu itu dikasih tempat besar, amben, sak tempat tidurnya, sak kamar mandinya lengkap di semua. Tidak ganggu beliau. Pintu keluar, jadi mereka mau keluar, mau masuk, makan sehari 3 kali. Pagi, zuhur, malam, itu makan terus, tidak pernah berhenti. Tamu ada makan. Ya tambah sugih. Enggak terus tambah melarat menerima tamu, enggak. Jadi sampai semua orang-orang kalau sudah masuk ke kota Kudus itu pasti nginepnya di tempatnya Sidi Abdullah bin Alawi Ba'aqil. Dari sana. Oh, rezekinya ditambah oleh Allah. Makanya katanya ulama, kalau kalian pengen rezekinya lancar, sering-sering menerima tamu dan mengikrominya. Ya, sering-sering terima tamu. Jadi tamu itu kayak manuk walet itu loh, bawa rezeki. Ya, sampai lihat rumah orang yang banyak tamu, banyak rezeki. Banyak tamu, banyak rezeki. Habib Shalih bin Muhsin Tanggul itu ketika sampai di Tanggul, beliau cari tempat yang paling dekat dengan stasiun kereta api. Supaya apa? Tamunya supaya gampang, nggak usah lewat nggak pakai taksi, nggak pakai kuda, nggak pakai andong, jalan kaki langsung rumah. Beliau kalau mau makan siang itu nunggu kereta itu datang, dipastikan ada tamu apa enggak. Sampai stasiun nggak ada yang turun, nggak ada tamu, oh berarti baru makan. Kalau enggak, makan sama tamu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau rumahnya nggak ada tamu 3 hari, sumpek. Beliau sedih, apa enggak berkah rezekiku, apa banyak dosa dan lain-lain. Kenapa? Karena aku sudah 3 hari enggak kedatangan tamu rumahku. Masya Allah. Ini istimewa. Apalagi kalau yang enggak suka tamu ulama, itu mau mengherankan lagi. Sebab kayak Kiai Habib ini Masya Allah, tamunya itu gak kosongan. Nggo beras, nggo gula. Masya Allah, saya sampai yang namanya gula itu harganya per kilo berapa enggak tahu. Gula itu regane sekilo piro gak ro. Gak tahu tuku. Stok kakean. Kalau kentekan gula nang omahku tak kei kon. Subhanallah. Terus tak pernah berhenti. Tamu datang bawa gula, bawa minyak, bawa gula, bawa minyak. Masya Allah. Terus kok gak seneng tamu ya rugi. Mungkin nek sampean gak seneng masuk akal. Sebab tamu ngentekno minyak, ngentekno gula. Ya. Karena Sayyidina Abdullah bin Mubarak ada kitab Dalilul Falih, Dalilul Sailin. Itu kitab tentang fadhail. Itu disebutkan di situ tentang keutamaan ikramud dhaif. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang benar-benar iman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir adalah orang yang memuliakan tamunya. Anda tahu enggak ada kayu namanya gahru. Kayu gahru itu hadirin sak kilo niku minimal yang wangi itu yang lumayan itu sing enak loh ya, sing murah ya kayak 20 juta itu minimal. Kalau yang bagus 1 miliar lebih. 1 kilo 1 M. Ya, yang bagus. Yang biasa yang super tapi biasa itu minimal 200 juta, 300 juta, bahkan 500 juta. Dulu Habib Anis itu Solo bakar gahru. Ketika bakar gahru, beliau berkata, gahru yang saya bakar ini harganya lebih mahal dari emas. Jadi kayu itu regoni lebih larang toko emas. Jadi kayu itu emas dengan berat yang sama, itu mahalan kayu itu. Itu dibakar, bayangno. Beliau ngomong kayak gitu dalam hati saya, hah? Mosok ono kayu regone padha mbek emas. Pas saya ketemu langsung sama penjualnya, betul hadirin. Ada yang 1 miliar, 2 kali lipatnya emas. Witem dianu sak masjid ini satu ini sak masjid cukup.
Iku sing bakar, sing tuku dan yang bakar Raja Salman. Nih, yang beli ndak ada itu. Siapa yang mau beli? Sopo ting ngobong duit sak M. Nih. Kata yang jual ngomong ini yang beli cuma 2 orang, Bib. Kalau ndak orang Cina, orang Arab. Orang Arab dibakar, karena memang pencinta gaharu. Orang Cina disembah dan dibuat obat. Sebagian kalau bentuknya bagus disembah, dibuat tasbih, disembah, atau kadang-kadang dibuat obat, dibau. Nah kalau yang saya dulu pernah dikasih sama orang kaya gitu, ngasih gaharu saya segini, kan kayak kayu-kayu menurut ireng. Saya taruh sebelahnya, ate ngobong loh yang mana. Hati-hati saya ngenteni tamu sing wedi kayak Habib Umarno baru tak obong. Sing liyane wis gak wis. Ya. Saya taruh di sebelah tempat tidur saya. Menit tak goleki hilang. Tak golek hilang. Saya tanya istri saya, "Kayu ndek kene ndi?" Enggak ada. Coba tanyakan ada yang khidmah di rumah saya perempuan itu. Oh iya. Saya kira laraan tak buat nang sampah. Gaharu dibuat nang sampah. Ya karena memang orang enggak tahu hadirin. Orang kalau enggak tahu kan gitu, dibuang sampah. Iku jenenge sampah tak eker-eker mbak aku. Ini warik betul, tak bersihin. Ini kayu gaharu tuh, nah Habib Abdullah bin Husain bin Thaahir itu dikasih oleh orang kayu gaharu. Harga ratusan juta itu. Disimpan, jarang dibakar kan, disimpan. Datang satu tamu ke rumah beliau. Istrinya ditanya, "Wahai istriku, bikinkan kopi teh, maaf kayu bakarnya habis. Carikan ke tetangga, nggak ada, habis." Orang-orang pada belum cari kayu, nggak ada kayu, habis kayu bakar ini habis. Kan dulu nggak ada gas. Kata beliau, buat tamu ini makan pakai kayu apapun. Loh, nggak ada kayu, ada kayu gaharu. Diambilkan dari beliau itu kayu gaharu yang puluhan juta, ratusan juta itu, diambil katanya masak pakai kayu gaharu. Bayang no. Itu sampai katanya diriwayatkan mambune sak masile. Masile itu mungkin desa kecil namanya di Hadramut namanya Masile. Sak masile mambune gaharu. Lho ya apa rek kayu sak kilo diobong arek. Orang itu bakar kan gram-graman. Iki sak kilo diobong. Masya Allah. Bayangin, untuk memuliakan tamu ratusan juta dia keluarkan untuk kayu bakarnya pakai gaharu. Nah, ini ulama dulu seperti itu. Nah aku jadi tamu nih, wis gak usah mangan, gak usah apa, gaharune kayak aku aja diobong. Tak dol ratusan juta itu. Nah. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni itu sama tamu lomannya, dermawannya nggak ada yang ngalahin. Pernah ngundang para ulama nyembelih 120 ekor kambing dan hanya diambil hati sama apa namanya ya, daerah yang paling enak, yang lainnya dikasihkan orang, yang buat tamu dikasihkan itu aja. Bayangin hadirin. Buat Habib Muhammad bin Thaahir Al-Haddad, Sahib Tegal, itu juga begitu. Wah itu lomannya Masya Allah. Beliau kalau sudah haji, itu kalau orang dulu haji itu kan naik kapalnya bisa sebulan. Sebulan tuh harus membawa persediaan makan 1 bulan di laut. Beliau kalau sudah haji berangkat naik kapal riyoyo sak kapal. Kenapa? Pasti dalam waktu 1 bulan makan minum kita semua ditanggung Habib Muhammad bin Thaahir. 1 kapal itu, jadi dia kalau berangkat haji membawa kokinya itu, tukang masaknya, bahan semua dibawa sama beliau, selama 1 bulan beliau yang dan anak buahnya yang masak magikan sak kapal kabeh.
Masya Allah. Jadi memang suka berbagi, khususnya dengan tamu itu. Nah, tadi saya ceritakan Al-Imam Abdullah bin Mubarak itu juga wali min auliyaillah. Suatu saat kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Sebentar, saya sebelum cerita itu saya mau cerita yang lainnya lagi. Syekh Abdullah Basaudan. Syekh Abdullah Basaudan juga seperti itu. Suatu malam-malam loh ini, kedatangan satu tamu Sayyid, bawa kuda ke rumah beliau. Ini si Sayyid ini agak kurang terpelajar, jadi kurang akhlak. Datang ke Syekh Abdullah Basaudan yang hadrohnya kita baca, hadroh Basaudan hari Selasa itu. Yang ngarang kitab banyak, diantaranya Zaitunatul Alqah, nikah. Itu hadirin, malam-malam ada tamu, dimuliakan oleh beliau, disediakan makan. Karena dilihat tamunya capek, Syekh Abdullah Basaudan menawarkan untuk memijat tamunya. Bayang no, sak mijeti bisa. Ayo, kon kesel tak pijeti. Si Sayyid ini, karena dia nggak belajar, dia kurang akhlak, berkata, buat apa mijitin saya? Lah kan kamu capek dari perjalanan yang lama. Yang capek bukan saya, jaranku itu. Lah kan saya naik kuda, lah kudanya kan yang jalan, kakinya kesian sampai. Jadi daripada mijiti saya, mending jaranku ya Bujitono. Kata beliau, marhaba, ini ulama loh ini. Wah, akhirnya malam-malam Sayyidnya itu habis makan, istirahat, Syekh Abdullah Basaudan mijiti sikile jarannya. Selesai mijitin, malam tidur. Malam tidur mimpi ketemu Rasulullah. Wa farih Rasulullah minhu. Bahagia Rasulullah, wajahnya berseri-seri. Ya, atas ketawaduannya kepada seorang Sayyid. Padahal ini orang alim semuanya. Bangga Rasulullah. Bangun tidur diceritakan. Saya Masya Allah. Kamu ini orang Masya Allah. Loh kenapa? Semalam saya mimpi ketemu kakekmu. Bahagia denganku karena aku sudah memuliakan kamu dan kudamu. Kaget, hah? Tadi malam ya? Kamu dimimpin Rasulullah, aku dimimpin Rasulullah, Rasulullah farhan, bahagia denganku. Jazakumullah khair. Nangis Sayyid ini langsung. Astagfirullahaladzim. Dan dari kejadian itu akhirnya dia berubah sirahnya, langsung taklim ngajar. Dia beranggapan, ya Allah, aku koyok ngene lho. Sing koyok ngene bejatku, sing koyok ngene elekku. Yang membahagiakanku, membuat bahagia Rasulullah. Bagaimana kalau saya jadi orang baik? Ya, berubah 180 derajat. Ya. Gara-gara muliakan tamu tadi itu. Abdullah bin Mubarak kedatangan tamu, akhirnya dia muliakan tamu tersebut. Dia muliakan tamu tersebut, bilang kepada istrinya, istriku siapkan makan buat tamu, sembelihkan kambing. Jadi bojone, kambing teko endi? Karena tak kambing, ayam, nggak ada kambing, nggak ada ayam, nggak ada apa-apa. Adanya cuma nasi putih, sudah mau apa lagi? Terus gimana? Masa cuma dikasih nasi putih? Ya sudah, saya kan punya kendaraan, kuda, sembelih aja kudaku itu. Kata istrinya, kamu itu nggak punya aset kecuali jaran siji. Ate mbok bele maneh. Kata beliau, kalau kamu nyuruh saya nyembelih, mending kamu talak saya. Kamu pilih mana?
Kalau kamu sembelih, berarti petalak saya. Kalau kamu tidak mau nyembelih, aku tetap jadi istrimu. Kata Abdullah bin Mubarak, aku pilih nyembelih kudaku dan kamu aku talak. Dipegat bojone. Gara-gara mau memuliakan tamu. Nah, memang kadang-kadang memuliakan tamu ini kendala di istri. Makanya kalau Anda mau nikah, tanyain dulu istri itu, kon seneng tamu apa gak? Ya kon gak seneng tamu ojo rabi mbek aku. Akhirnya hadirin, tamu itu tadi datang disembelih kuda makan. Tamu pulang, Abdullah bin Mubarak lungguh, ambek koyo bingung. Jaran hilang, bojo hilang. Kelengar bingung. Endi rek tamune wis mari mulai seneng. Insyaallah dibarokahi, insyaallah diampuni. Cuman masalahnya sekarang dadi bodoh ndek omah wis gak ono bojo, gak ono jaran. Bingung dia, tapi sudah. Ya Rob, aku lakukan ini demimu. Ini udah semua. Kalau aku lakukan demi kamu, demimu ya Rob. Imanku kepadaku dan hari akhir. Subhanallah, berita cerainya Abdullah bin Mubarak nyebar kemana-mana hingga akhirnya ada seorang bapak punya anak perawan umur sik 17-18 ngono rek. Kalau bunga lagi bersemi. Nih. Datang ke rumahnya Abdullah bin Mubarak, menawarkan kepada Abdullah bin Mubarak, Abdullah, mau enggak kau nikah? Kenapa? Aku punya anak perempuan. Terimalah dia untuk jadi istrimu. Kalau kau terima dia jadi istrimu, aku nikahkan dan aku hadiahkan kepadamu 10 kuda. Nek kon gelem ngerabi anakku tak kei 10 jaran. Karena Abdullah bin Mubarak terkenal orang soleh, alim, mujahid fisabilillah. Akhirnya Abdullah bin Mubarak menerima pernikahan itu. Ya wis, tak terima, nikah wis. Malam pertama hadirin. Malam pertama tidur. Dalam tidurnya, dalam mimpinya seakan-akan mendengarkan satu seruan yang berkata kepada Abdullah bin Mubarak, "Ya ibna Mubarak, Abdullah bin Mubarak, dzabahta wahidan badaltuka 'ashran." Gara-gara kamu menghargai tamu, 1 kuda kau sembelih, aku ganti 10 kuda. 10. Dia nyembelih 1 diganti sama Allah 10. Tolak ta'ajuzan badaltuka bikron. Sing wis kewut iku mbok pegat, tak ganteni sing anyar. Perawan ting-ting. Kemudian senyum bangun tidur, alhamdulillah. Gara-gara muliakan tamu. Terus kono aja melok-melok kayak Abdullah bin Mubarak ngono. Kon mbok pegat bojomu, sapa tenawani kon rabi sapa? Nggih. Iki sing nawani masyaallah perawan ditawakno. Lek kon masih rondom mo. Nggih. Wis aja niru-niru sing ngene wis sing biasa-biasa ya. Jadi sampai sebegitunya memuliakan tamu mereka itu hadirin. Penutup, tidak ada orang yang memuliakan tamu itu malah justru seperti orang-orang desa hadirin. Takoni aku lek undangan nang desa mbek undangan nang gene kota iku siji. Saya kalau diundang ke orang-orang di kota paling mulai diamplopi dikek roti. Tapi kalau saya diundang ke desa-desa, Masya Allah hadirin, bagasiku itu pol, gedang sak cengke-cengke nih, semua masuk diundang, loman-loman orang-orang desa-desa itu, gedang. Tahu pernah sekali saya dikei tebu, bayangno kon.
ate genyeng nggih opo iki. Saking senengnya kan dikasih tebu, dikasih beras, yang sama itu. Pernah saya diundang ke desa berapa saat yang lalu, saya kaget bola. Saya ini seneng kerupuk. Bagasiku ku pol kerupuk tok di sini. Memang orang desa itu sama tamu Masya Allah menghargai, loman justru mereka. Makanya orang desa itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan badui, badawi, akrobi. Akrobi ku wong sing teko gunung, yang masih jarang disentuh oleh pendidikan, dan justru mereka itu loman-loman, muliakan tamunya nggak nanggung. Ridwan aja saya lihat kalau di kota-kota ya paling mentok ya ayam goreng. Tapi kalau sudah masuk daerah-daerah pedesaan, nyembelih kambing, nyembelih sapi. Untuk nyambut ini para habaib dan jamaah, nyembelih sapi ya jadi. Sapi ku larang loh rek. 15 juta loh dibelai. Seperti itu memang. Nah, ini ada riwayat di Tarim itu. Di Tarim itu ada orang Badui, orang gunung. Dia datang ke kota Tarim mau belanja. Sampai di pasar sepi, orang pada ke Jabana. Jabana itu di Tarim adalah tempat khusus mensolati jenazah, bukan di masjid. Ya, orang nyolati jenazah kalau di Tarim itu bukan di masjid tapi di Jabana, kayak masjid gitu tapi terbuka, nyolatin di situ. Ya. Sholat Id juga di situ. Tanya orang-orang ini, ngapain orang-orang kok sepi ada jenazah? Terus kemana? Ya ke Jabana lagi sholat jenazah, nganter jenazah, nanti habis gini buka lagi pasar. Ya wis. Akhirnya daripada nganggur, ikutlah dia ke Jabana. Pas mau nyolati jenazah bingung, ya opo rek dungane krek. Enggak ngerti caranya sholat jenazah, enggak tahu. Wis pokoke nek jare wong Madura norok buntek wae. Melok ae wis. Sujud ya sujud. Ya wis popoke melok aku. Akhirnya ikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai 4 assalamualaikum assalamualaikum. Selesai ngubur. Imam sholat jenazah ini pulang mimpi ketemu sama orang yang disolati jenazahnya itu. Mukanya berseri-seri, bahagia setengah mati wis. Matur nuwun sangat, goro-goro sampean solati ambek jamaah niku mau, saya diampuni dosa saya sama Allah. Entek aku dikubur gak didosa wis. Malaikat tete nakoni aku malas wis kana dosane blas iki. Tanya si imam tadi, "Lho kok iso sih?" Nggih. Tapi yang aku tahu kata malaikat, yang menyebabkan diampuni dosaku adalah doa seorang badui yang ada di belakang shaf. Imam begitu bangun tidur langsung berangkat ke pasar nyari badui itu di mana. Imam pengen tahu iki wocoane apa iki. Kok top gini. Langsung sebab dia doa diampuni jenazahnya ini. Akhirnya dipanggil itu badui. Ditemui si badui itu. Tanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Boleh saya bicara 4 mata? Ada apa ini? Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Ya monggo. Kemudian ditanyakan. Kon mang donga apa? Lu kenapa? Enggak apa-apa. Saya cuma dapat satu firasat, kelihatannya doamu niki manjur. Loh, iya kenapa? Yes, pokoknya saya mau tanya, ketika sholat jenazah itu kamu tadi doanya apa? Oh rahasia. Dosen genah po. Jenazah itu kan orang tahu semua kayak gitu. Tolong
saya minta tolong, as'alak billah. Apa yang kamu baca tadi? Enggak mau saya. Tolong sampai akhirnya ya wis. Kamu memerintahkan saya terbuka, terang-terangan, nggih, ya wis. Ngene lho. Saya enggak tahu caranya doa sholat jenazah, enggak tahu. Sing diwaca apa sembahyang jenazah gak ro. Hah? Tambah bingung mana imame. Lah kok Allah jadikan sebab diampuni dosa jenazahnya? Masa kamu enggak doa apa enggak? Cuman tadi waktu saya sholat jenazah, saya enggak tahu. Allahumma gfir lahu warhamhu gak apal. Terus bacanya apa enggak tahu. Terus aku melok ae. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ikut aja saya. Pas doa terakhir itu imam doa, saya mikir donga apa ya? Wis ngene ae. Aku tak ngejak ngomong Gusti Allah. Dalam batin hatinya ngomong ke Allah. Ya Rob, niki jenazah niki kan sekarang meninggal, rohnya ngadep kepadamu, rohnya menghadap kepadamu. Berarti rohnya orang ini sekarang jadi tamumu. Kalau dia tamuku ya Rob, aku nyembelihkan untuknya kambing satu. Kan wong desa ngono. Tak beleno kambing siji wong tamuku. Lan jenengan lak luwe loman teko aku ya Rob. Apa yang kau berikan pada tamumu ini? Ditantang Gusti Allah. Ya, ini orang polos ini, enggak ngerti apa-apa. Gara-gara itu Gusti Allah ditantang loman-lomanan. Dijawab, tak ampuni dosa-dosane wong iki kabeh. Akhirnya enggak punya dosa. Husnul khotimah, meninggal dapat kedudukan mulia gara-gara tadi itu. Terus kono aja melok-melok ngono. Sembayang jenazah terus ngomong ngono, ya Rob, ngelak tamumu. Tamuku tak boleh diculuk malaikat ngono. Jadi ini orang kalau sudah sofa, hati bersih dan punya jiwa loman, dermawan sama tamu. Itu kan jiwanya jiwa dermawan. Iki tamumu ya Rabb, tamuku sumpah tak belekno kambing. Nah ngono. Katanya Allah, ya lek kon belek kambing nek aku tak ampuni dosa-dosane kabeh. Jadi sebab ampunan dosanya. Ini berkaitan dengan memuliakan tamu, nggih. Ini salaf kita dulu seperti itu. Ikuti jalan mereka, muliakan tamu, hargai tamu, bagian dari iman kita kepada Allah dan hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.